bisa dibuktikan kalau apapun bisa terjadi di MPL. Aura bisa bangkit, Geek Fam bisa bangkit. Iya ya, apapun bisa terjadi. Langsung menuju ke arah traffic. Di game yang pertama di match yang kedua kali ini, Geek Slate versus Aura Fire. Yang secara tidak langsung mereka berdua berada di dalam kondisi yang pernah kalah. Di hari yang pertama, sama-sama pernah kalah Nevin. Sama-sama pernah kalah. Sama-sama pernah kalah. Tapi ini pastinya udah menjadi sebuah tantangan sih buat mereka seharusnya dengan pengalaman yang begitu banyak dan cara mereka bounce back. Wah aja nih enak banget. Ya, dan Tapi apa? si Balois ini nggak main kaja. Oh, Oh, kemarin dia nggak main kaja sama sekali loh. Nampaknya sekarang langsung dijawab. langsung dijawab. Karena kemarin Baloiski itu melepas kaja berkali-kali. Dan ini adalah jawaban yang sangat tepat untuk tim Aura Fire dengan adanya satu buah Valentina. Defense judgment-nya bakal bisa di-copy. Dan jangan lupakan itu kalau misalnya dari Jana Kitty juga akan bermain dengan posisi assassin. Ini juga bisa menjadi jawaban untuk mengembalikan bahkan meng-counter diri itu sendiri. Dan kita melihat juga bagaimana Glue bisa langsung diamankan juga oleh tim Geek Slate. Bakal menjadi sesosok pengganggu pastinya. Ini repot sih menghadapi Kaja dan juga Glue, dua hero yang emang masih kalau kita melihat berkaca kepada patch-nya ini emang lagi di buff banget ya. Meanwhile, dengan tambahan adanya seorang Farsha, damage-nya akan lebih maksimal lagi nantinya. Wow, ini Faramis bisa terbuka sekali sih. No, mereka ingin lebih menuju ke arah Yuzong terlebih dahulu. Faramis tandanya akan bisa ditutup. Rami sudah di-ban sebelah kiri. Oh iya, sorry. Aku tak lihat, ini tadi aku kira si ini, Estes loh, rambutnya putih juga. Mirip emang, Hah? mirip. Yes, aku Dari kira segi utility-nya juga kan sama-sama jadi healer lah ya. Sorry guys. Tapi berarti kalau misalnya mereka akan bermain seperti ini, Ya. malah Estes juga bisa kebuka. Setuju. Fredrin, Yuzong, Valentina akan bermain front to back. Belum ada hero yang dilepaskan ke arah belakang sendiri kecuali Yuzongnya. Yuzong akan bisa menjadi bait atau tidak kita masih belum tahu. Dan bahkan kalau bisa melihat adanya seorang Kadera yang sangat flex pick dengan hero gold lane-nya, Harit pun tidak akan dilepaskan oleh tim Aura sebagai counter dari gameplay yang mereka miliki. Fredrin apalagi juga sangat bisa tercounter dengan pergerakan dari seorang Harit. Ya agak bahaya ketika Harit bisa dilepaskan oleh teman-teman dari tim Aura dan dengan flexibility seorang Kadera ini juga sebenarnya masih ada beberapa gold laner yang bisa langsung diamankan nantinya. Tapi kita bakal melihat dari Geek Slate. Mereka punya kesempatan untuk langsung nge-banning ke arah hero-hero mungkin nanti roamer. Karena dari Aura sendiri belum terlihat mengamankan sosok roamer karena Fredrin juga masih fleksibel. Yuzong, possibility ada di SP. Oke kita anggap Fredrinnya di area jungler. So Brody yang kali bakal langsung di-ban. Marksman dari tim Aura semakin dipersempit untuk seorang Kabuki karena Cloud juga tadi udah di-ban. Dan bahkan yang keputusan yang tepat adalah menutup dari seorang Brody, kita tahu Brody itu adalah hero dari seorang Kabuki yang sangat sering dia lakukan untuk melakukan backdoor atau split push. Di saat ini melihat ada data dari seorang Jana Kitty, dia memiliki permainan Julian yang sangat luar biasa dan high juga dengan Eamon-nya. Bahkan Eamon ketika belum berada di posisi yang diperebutkan, Hai ini mempopulerkan itu dan itu adalah salah satu hero yang sangat enak untuk melakukan objektif. Dia punya power tambahan dari Lord-nya. Yes. Dia bisa nambahin stack ketika ada Lord sedang terjadi. Wah. Dan Moskov ya, yang kali ini juga langsung di-ban oleh Geek Slate. Masih ke arah Kabuki, 3 hero marksman berarti tereliminasi begitu saja. Dan ini pastinya mempersempit untuk tim Aura, entah mau mengamankan marksman sekarang atau disimpan untuk di bagian terakhir memberikan surprise nantinya. Karena dari Geek Slate ini 2 hero terakhir mereka yang akan menentukan game ini akan berjalan seperti apa. Band yang sangat tepat untuk seorang Link. Pertama, Kufra. ini akan membuat split pusher dari Geek ini akan menurun sekali. Karena sebelumnya ketika adanya seorang Geek berhasil mendapatkan kemenangan pertama dari tim Onyx, itu mereka berhasil menggunakan dengan Link-nya. Link Jana Kitty. Tipikal Link dari player Filipin. Itu memang cukup berbeda, Nevin, kalau bisa kita bilang. Ya, Dimana bisa ada permainan split pusher, objective gaming, yang bahkan Aboy ini adalah salah satu player yang cukup bersinar untuk kali ini tim Geek dan bahkan dia benar-benar melengkapi komposisi yang dimiliki dari tim Geek. Juara ketiga DGWIB season yang ke-11.
juara MPL Invitational 2022 dan dia juara kedua Top Clans 2022 Winter. Iya, dan Abo ini fleksibel banget ya kalau kita melihat hero mid lanernya dia, jadi mempermudah juga buat Geek Slate, membuat strategi-strategi yang surprising, tapi Wani akan diamankan juga berada di tangan dari seorang Janakity, ditambah lagi Kadera yang akan menggunakan Kari. So, setidaknya nanti ini bisa nge-meltdown ke arah Hyde dengan Frederinnya, dan kita bakal tunggu untuk satu hero terakhir ke arah gold laner. Apakah akan membawa marksman dari seorang Kabuki? Ya masih akan kita tunggu karena kalau kita ngomongin hero yang terbuka ini masih ada Beatrix, masih ada Clean, dan yes, jawabannya jatuh kepada Iritel. Iritel, hero yang bisa memberikan front to back, bisa memiliki area of evict, dan bahkan kalau bisa kita bilang dari tim Aura, kali ini mereka harus lebih berhati-hati. Di game sebelum ini, atau kemarin, Ya, dari Geek Slate itu benar-benar luar biasa dengan permainan di game pertama one-sided terhadap Onyx. One-sided one-sided. Onyx loh. Ya, Dan harusnya Aura lebih paham kalau misalnya Geek ini kalau dilepas sedikit permainannya akan bisa memporak-porandakan mereka. Dan ternyata wow. audience prediction-nya juga cukup adil. Cukup adil, 58% berbanding 42%, tapi didominasi oleh teman-teman dari Geek Slate. Setelah season-season yang cukup berat buat mereka, nampaknya ini bakal menjadi season yang sangat menarik untuk Geek Slate. Alright, Aura Fire kemarin mendapatkan kekalahan bersama dengan Geek Slate pun juga sama. Jadi siapakah yang akan memecahkan kemenangan pertama mereka? Aura kah? Atau Geek kah? So MPL Arena, minta tepuk tangannya! Ini dia, kita akan segera masuk ke dalam game yang pertama. Best of 3 series antara Geek Slate dan juga Aura Fire. Posisi masing-masing antara Hyde dan juga Janakity. Dua jungler yang bisa dibilang cukup mengerikan, tapi kali ini Hyde akan membawa tank jungler dengan seorang Frederin yang akan cukup tebal di sisi depan. Bisa menjadi frontliner juga nantinya buat teman-teman dari Aura Fire. Alright, bahkan melihat permainan dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire, mereka agak sedikit melepaskan pergerakan Kabuki sendirian di arah bottom lane. Boloiski, tipikal orang yang berani melakukan tuker damage atau poking damage. Dan ini ada fun fact tentang Kabuki di mana dia memiliki game MVP terbanyak sepanjang MPL Season 10. 46 game, 9 kali MVP. Wow, MVP yang begitu banyak. Tapi kali ini akan berhadapan dengan seorang Kadera. Kita tahu sendiri betapa gemilangnya perjalanan karir dari Kadera di season sebelumnya. Tapi lihat, ada beberapa perkumpulan yang dilakukan oleh Geek Slate dan juga Aura Fire di sekitar area sungai. Tapi nggak akan ada suatu komitmen yang mereka lakukan karena ini masih early game, masih di bawah 2 menit pertama. Oke, stiker Aura Fire dikemanakan oleh seorang Godiva. Melihat pergerakan dari seorang Janakity yang mencoba untuk melakukan sedikit farming terlebih dahulu. Seperti biasa Janakity tidak mau terlalu terburu-buru. Tipikal targeting yang on point. Karena sebentar lagi dia juga harus siap-siap untuk menghadapi pergerakan dari satu buah turtle yang mungkin fight-nya, ini aku bilang mungkin ya, bisa mungkin dimenangkan Aura Fire. Dia punya Fluffy, tapi sayangnya Fluffy-nya masih level 3. Itu yang menjadi problem untuk kali ini. Sedangkan Luke udah level 4. Melihat tuh Luke lebih unggul. Ini harusnya para pemain dari tim Geek Slate, mereka lebih pede untuk bisa melakukan zoning out terhadap para pemain dari tim Aura Fire lainnya. Iya, dan memang udah terlihat ya pergerakan dari seorang Luke yang kali ini langsung bisa memukul mundur seorang Hyde sampai ke area outer turret dengan setengah HP saja yang disisakan. Alright, mundur ke arah belakang, flicker telah digunakan, Luke dikasih kepada masakan Fluffy. Naga digonceng dengan ada satu buah, technical issue. What happened? Technical issue dari tim Aura nampaknya untuk kali ini. Oke. Yes. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua juga terkaget, terkejut, terhenara. Ada support system langsung dari Godiva. Waduh. Adiknya dan siapa tadi ya itu ya? Oh mungkin pasangannya ya? Oh gitu. Oh gitu. Luar biasa. Pantesan Godiva bermain lebih semangat untuk hari ini ya nampaknya. Ada yang berbeda ya soalnya ya. Karena dari keluarganya juga datang. Keluarga datang.
orang terdekat juga datang. Tahu nggak kenapa aku tahu dia keluarganya? Kenapa? Mirip. Kalau nggak mirip, gue juga nggak tahu Iya, soalnya. mirip banget sih. Iya. Tapi kita bakal tunggu terlebih dahulu teman-teman untuk sedikit troubleshooting yang terjadi memastikan supaya tidak ada kendala ketika kita memasuki ke dalam in-game. Nah, Dan Nevin, aku mau nanya dong. boleh dong, Menurut Nevin, dengan draft tadi gimana? dengan draft tadi ya cukup kompleks sih. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari kedua tim mulai dari Geek, mereka punya potensi yang besar banget sih. Terutama dengan mengamankan dua hero yang menurut aku prioritas banget, Kaja dan juga Glue. Jadi masalah zoning out itu udah oke banget sih untuk bisa mereka lakukan. Terbukti dengan tadi di awal-awal level yang keempat pertama kali diamankan oleh teman-teman dari Geek, khususnya dari seorang Glue-nya. Meanwhile, untuk Aura Fluffy masih butuh waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa mencapai level yang keempat. So, menurut aku ini bakal menjadi keuntungan dari segi objektif buat teman-teman dari Geek. Cuman gak menutup kemungkinan juga dari tim Aura. Mereka kuat banget kalau kita ngomongin nantinya ke arah team fight. Apalagi adanya Frederin dan juga Yuzong. So ini bisa ngincar ke arah backline asalkan dengan komposisi yang tepat juga nanti. Alright, sebentar lagi kita sepertinya akan menuju ke dalam lane of down. Melihat para player sudah fokus dengan handphone Samsung Galaxy S23 5G-nya. Kita juga pengen fokus ke dalam in-game. Nevin, are you ready? Ready? Got to the line of down. Dan ternyata Turtle berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim Geek Slate. Godiva di sana bahkan harus mengeluarkan flicker yang harus mundur ke arah belakang. Dan Luke masih mau lebih mendapatkan Godiva. Dan tidak berhasil. Sedangkan Fluffy membuat seorang Luke terperangkap di depan sana. Mencoba dijemput begitu saja oleh Paloski. Dan KTS coming up. Fluffy by Ayokoi. Dan satu buah Apres Rod berhasil menemukan Luke. Tapi sama-sama ditukar dengan ada posisi XP lane. Atau Fluffy yang hilang dengan kedua kalinya. Iya, satu pertukaran yang cukup adil bisa dibilang karena Godivanya berhasil melarikan diri juga tadi. Dan kalau kita ngelihat memang ada backupan yang cukup baik dari Geek Slate. Ketika seorang Luke-nya coba untuk dikejar oleh para pemain lainnya. Dan ini dia talent prediction-nya. Wow, Indonesia menuju ke arah Aura. English Dash full Geek Slate kali ini. Kompak ya? Perbedaan pendapat antara Indonesia Dash dan juga English Dash nampaknya. Tapi it's okay, it's just a prediction. Kita bakal lihat permainannya sebentar lagi dari kedua belah tim. Dimana kalau Aura Fire itu sendiri under kondisi yang dia miliki sekarang mungkin harus diperhitungkan. Mereka punya Kadera dengan Karinya. Kari melumat seorang Hai, melumat seorang Kabuki, Fluffy, siapapun itu bisa dimakan loh Nevin. Iya, dan untuk seorang Aboy juga kali ini dia mengamankan emblem Mr. Shop yang dimana dari segi itemization nantinya akan lebih murah dan lebih cepat dibandingkan nantinya dengan seorang facehugger. So ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan ketika damage dari seorang Parshanya sudah sangat amat sakit menuju ke arah pemain Aura Fire. Dan so far kita bakal melihat juga ke arah sisi gold laner Kari dan juga seorang Iritel. Ini bakal jadi satu pertandingan yang bisa dibilang cukup sengit sih antara kedua hero ini. Alright, Luke kali ini bakal coba dipukul begitu saja. Ada Fluffy di garis depan. Mencoba untuk memberikan sedikit pressure terhadap permainan yang dimiliki dari tim Geek Slate di arah top lane. Karena objektif gaming mereka juga ada Turtle di arah top lane. Yang mungkin ada team fight 4 versus 4 kembali terdeteksi pergerakan dari seorang Hai. Dipaksa, Luke di depan sana. Dia bisa diberikan. Terrorist Godiva. Kali ini ternyata berhasil mendapatkan seorang Luke. Fluffy versus everybody. Dan bakal Chana KT. Berhasil coba dipukul mundur ke arah belakang. Dan Cutthroat dibalikan kembali oleh seorang facehugger. Win condition Aura Fire. Membalikan kembali keadaan mereka dan mendapatkan satu buah turtle. No perfect turtle untuk di game yang pertama. Iya, bisa dibilang pergerakan dari Geek Slate posisinya tidak menguntungkan buat mereka sih. Karena yang pertama, look-nya harus tumbangkan terlebih dahulu dan ternyata dari seorang Fluffy bisa memberikan Petrify yang sangat amat on point. 3 orang tertahan di area tersebut dan setelah itu backupan eksekusi dari tim Aura Fire juga sangat amat manis membuat mereka mendapatkan eliminasi bahkan udah mulai mengejar nih ke area goldnya dan juga pastinya akan menuju ke arah itemization yang meskipun belum ada full item tapi udah terlihat beberapa pecahan item dari para pemain Aura Fire, Iritel terutama dengan Indian Javelin dan juga Windtalker akan mempercepat lagi dari segi attack speednya. Mau tidak mau, para pemain dari tim Aura Fire mereka juga harus mengawal pergerakan dari seorang Kabuki. Karena Kabuki yang akan mereka andalkan nantinya. Pergerakan dari Geek Slate kali ini mungkin masih belum bisa diredam, masih bisa diredam karena adanya seorang Kari. Yang belum memiliki power yang sangat maksimal. Sedangkan di early game nanti itu cukup berbahaya. Sedangkan siapa yang bisa nahan
Damage dari seorang Kari. Lihat Kim nanti, lihat Kabuki mencoba untuk mengejar seorang Kadera. Pesaker berada di gas depan. Dan ternyata Godiva terdeteksi begitu saja. Bakal coba dipaksa Nobaloyski. Pengen yang lebih dan lihat flanking from Jana Kete. Kabuki menjadi pilihan utama. Di para belakang. Team fight-nya terpisah. 3 team fight yang berbeda. Godiva terperangkap di garis depan. Abai mencoba melakukan following up. Pesaker kali ini mundur ke arah belakang dan ternyata Godiva still survive di area mid lane. Ya, harus disengage terlebih dahulu karena untuk saat itu juga di area mid lane terjadi keributan antara kedua tim. Baloyski yang masih mencoba untuk mencari lebih, memberikan pressure yang lebih banyak karena mereka juga masih melakukan pengalihan isu supaya dari Kaderanya bisa bebas mendapatkan outer turret di bagian bottom lane. Dan kalau kita ngebahas gimana sih cara bisa untuk menahan seorang Kadera, caranya cuma satu, bunuh Kaderanya. Dan kalau misalnya kita ngomongin defense ini bakalan cukup sulit, mengingat Hai aja bisa langsung dilumat nantinya di area late game. Dan bahkan siapa yang sangka kalau permainan flanking yang dilakukan dari seorang Chana Kitty itu bukan dari samping tapi dari belakang. Iya. Flanking dilakukan. Jadi map awareness dari Aura Fire nih harus semakin ditingkatkan lagi, informasi keberadaan dari seorang Jana Cutie harus semakin akurat lagi. Karena kalau misalnya terjadi lagi hal seperti tadi, bisa-bisa Aura Fire akan tumbang satu persatu, terutama ketika Kabuki yang tumbang, damage dealernya minim banget. Tembakan Kabuki si anak panahnya udah harus menuju ke arah garis depan. Tyrus dikeluarkan, Lunar bisa didapatkan, tapi lihat Luke lagi menjadi pilihan. Bukan itu doang, permasalahan utamanya. Di mana para pemain dari tim Kingsley mereka memberikan waktu yang banyak untuk seorang Kadera. Kadera, Golden Staff sudah di tangan dari seorang Kadera. Ya, meskipun tadi memang mengorbankan Turtle dan juga Luke yang terjadi di momen sebelumnya, tapi Kaderanya bisa dapetin sampai ke arah inner turret di bagian bottom lane. Jadi ada pertukaran yang tidak terlalu merugikan untuk Geekstate, bahkan untuk saat ini juga goldnya masih sama-sama imbang. Oke, ini buat kalian semua ya, ini dia. Jangan sampai lupa, Mobile Legends PUBG X Jujutsu Kaisen sudah hadir. Dan langsung dapatkan diskon 50% untuk satu kali draw pertama pada tanggal 18 sampai 20 Maret saja loh. Ingat, jangan sampai kalian ketinggalan karena ini skinnya itu keren banget. Cakep banget, tapi ini juga Team fight kali ini terjadi kembali. Tyrus yang sangat baik berhasil membalikkan keadaan. Luke menjadi bola-bulanan warga dengan 4 poin kill yang sudah didapatkan terhadap tim Aura Fire. Jana KT seperti biasa permainan tipikal jungler dari Filipina. Di saat tidak bisa melakukan team fight, ada baiknya dia melakukan split push. Split push yang cukup berhasil bisa dibilang. Lagi-lagi 2 inner turret dari tim Aura Fire sudah hilang di area top lane dan juga di area bottom lane. Bahkan tadi seorang Jana kita juga masih mencoba untuk memberikan pressure-nya ke arah seorang Kabuki dan membuat ketika Geekstate udah kembali lagi ke posisinya masing-masing semakin sulit nantinya untuk ditembus oleh Aura Fire karena banyak PR yang harus dilakukan juga oleh tim Aura Fire. Right. Banyak memang yang harus dilakukan, tapi lebih di sini ada Godiva mencoba all in, bakal coba dipaksa ada Fluffy menghilangkan satu Baloyski. Baloyski tertake down begitu saja, ada following damage from Aboy. Fluffy menuju ke arah belakang, Aboy menjadi pilihan tapi ternyata itu hanya melakukan zoning out. Tabrak gaming didapatkan, Luke harus menuju ke arah belakang, Luke gak bisa versus everybody right here. Menuju ke arah objektif yang dia miliki, Aura Fire memiliki seluruh yang mereka bisa berikan terhadap Lord kali ini. Kabuki masih ada. Godiva di garis depan. Flicker bahkan belum digunakan oleh seorang Godiva dan Retribution juga ada di tangan dari Hai. Iya, salah satu jawaban yang udah mulai terlihat dari Aura Fire, Godiva di sana yang bisa memberikan inisiasinya dan team fight yang pasti akan lebih kuat dilakukan oleh Aura Fire. Meanwhile, Lord sudah mulai dicicil terlebih dahulu perlahan tapi pasti oleh kedua tim, begitu juga dari Geekstate yang akan melakukan setup entah itu nanti untuk ofensif ataupun defensif ketika dari Aura Fire bisa membuka pertempurannya. Oke, Flicker berhasil digunakan menuju ke seorang Luke. Mundur ke arah belakang, Kabuki distraction yang dilakukan terhadap Vesaker ternyata menimbulkan impact. Godiva no following up. Bahkan Kingsley yang berhasil mendapatkan satu buah Lord tanpa kill. 3 poin kill, Aura Fire ini bukan hal yang baik. Initiate from Luke, save the day untuk tim Kingsley. 3 pemain harus hilang dalam sekejap saja, bahkan Geekstate berhasil mendapatkan ke arah Lordnya. Yes, berdasarkan dari seorang Luke yang kali ini ternyata memberikan keuntungan besar buat teman-teman dari Geekstate, dan keuntungan besar juga bisa kalian dapetin ketika kalian menggunakan atau order di Grab karena ada diskon sampai dengan 26.000 dengan promo di bawah ini. Alright, lihat Luke yang tadi terpick off 4 kali ini tapi nampaknya dia memberikan
pembayaran yang sangat mahal. Godiva berada di gas depan. Baloyski memberikan sedikit pressure. David Jasper juga sudah diambil oleh Surveyor Sagar. Baloyski masih mencoba untuk mencari siapa yang bisa di take down. Para pemain dari tim Kingslate mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena tidak ada satu buah play card yang didapatkan oleh seorang Baloyski. Ya, tapi ini dia Feather Attack dibuka hanya untuk memberikan clearing saja terlebih dahulu, membuat setidaknya ada 1-2 pemain Aura Fire yang mundur karena target mereka memang menuju ke arah inner turret di area mid, memperluas lagi wilayah kekuasaan dari Kingslate karena mereka akan semakin bebas. Tapi Godiva, momen yang kita tunggu-tunggu lagi. Satu trapping dilakukan tapi ternyata belum ada hasil yang maksimal. Kingslate masih terlalu kuat dengan resource yang bahkan belum terbuang sama sekali. Yes, itu dia. Terlalu kuat Luke untuk ditumbangin. Dan dari Players Gold yang silakan Evan. Yes, dari Players Gold kita melihat Kadera ya menjadi satu player dengan gol terbanyak. Nggak heran karena dari awal dia dikasih space benar-benar besar banget. Menuju sampai ke area inner turret, dia dapetin platingan, dapetin buff. Bahkan kalau kita ngeliat juga satu eliminasi dengan 3 assist ini membuat Kadera semakin kaya. Tapi disusul juga dengan seorang Janna Cutie karena memang Kingslate sejauh ini sedang mendominasi, sedang memegang kendali permainannya. Kendali permainan yang dimiliki dari tim Kingslate bahkan dengan 3.000 gold yang mereka miliki. Akankah mereka coba untuk mundur ke arah belakang atau bahkan mereka mau lebih? Kadera berhasil didapatkannya tapi tidak dilakukan following up. Karena para pemain dari tim Aura Fire mereka mundur ke arah belakang. Godiva masuk lebih dalam lagi. Tertekda begitu saja. Dan lihat Janna Cutie fokus ke arah base turret yang dimiliki para pemain dari tim Aura Fire. Mereka agak direction dengan adanya seorang Janna yang tiba-tiba datang menuju ke arah team fight dari belakang. Flanking yang dilakukan setelah menyelesaikan tugas pushnya itu keputusan yang sangat mahal. Pertama, dia selesaikan tugasnya mendapatkan best turret. Kedua, dia tetap datang ke dalam team fight. Itu wise decision, tapi di dalam waktu yang sempit. Itu wow banget sih, bagaimana dia memilih rutenya untuk kembali ke area team fight dan ternyata berhasil mendapatkan beberapa eliminasi atau semburan damage ke arah pemain dari Aura Fire. Dan ini kesempatan yang besar buat Kingslate dengan perbedaan sampai ke arah 4.600 gold. Kalau misalnya mereka mau maksain team fight itu nggak masalah asalkan nggak ada mistake movement yang dilakukan. Tapi Aura Fire mereka juga masih punya kesempatan yang sama untuk melakukan pengejaran. Setidaknya untuk ke arah ekonominya terlebih dahulu karena kita lihat juga beberapa kali ketika Godiva bisa memberikan inisiasi ke arah orang yang tepat itu hasilnya bisa manis juga untuk Aura Fire. Tinggal bagaimana nantinya damage dari seorang Kabukinya bisa dijaga dengan baik, jangan sampai Kabukinya untuk tumbang ketiga kalinya. Tapi ini dia keuntungan dari seorang Fanny yang bisa melakukan mobilitas sangat cepat dari atas ke bawah ke tengah. Ada Godiva di sana, Wrestler lagi keluarkan begitu saja, all interrupt seorang Luke. Masih bisa berubah menjadi split-split, kali ini menyelamatkan dirinya sendiri. Para pemain dari tim Aura Fire, mereka tidak lagi tile rage untuk melakukan team fight. Dan untungnya Fluffy tidak memfollowing up dengan adanya Black Dragon Transform. Karena Black Dragon Transform adalah hal yang sangat krusial ketika objektif team fight di arah Lord. Tidak ada Black Dragon Transform, udah pasti tim dari Kingslate pede banget untuk melakukan war yang instan. Fluffy jadi pilihan utama, Castro dikeluarkan dan bahkan belum sempat melakukan satu banding adjustment. Fluffy udah berburu menuju ke arah udara, udah terbang, sang kapten Fluffy menyelamatkan dirinya sendiri. Sedikit terlambat Baloyski, flicker telah digunakan, tapi satu informasi yang mahal masih dipegang oleh tim Kingslate. Iya, dia masih memiliki David Jasper. Benar, yang terlihat dari Kingslate adalah mereka coba untuk manci. Coba supaya dari Aura Fire mengeluarkan beberapa resource mereka dan ketika Lordnya udah bisa dicicil, ini bakal menjadi satu pertempuran yang akan menentukan buat teman-teman dari tim Kingslate. Oke, Luke mulai coba untuk bersinar. Berhasil mendapatkan satu buah high di depan sana. Power of Retribution. All in. David Jasper menuju ke Kadera. Kadera still survive. Dan bahkan membalikan kembali kanan dari seorang Kabuki. Kabuki ter-take down. Godiva menjadi orang kedua. 3 hilang. Fluffy bersama dengan Sagar tersisa. Wipe out. Double kill. One straight push. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Triple kill bahkan berhasil diamankan oleh Janna Cutie dan ini dia menyambut para minion wave-nya masuk ke area base. So this is it. Kingslate mendapatkan 1 poin kemenangan mereka. Kingslate bersinar. Tercounter dengan Godiva? Nampaknya tidak. Bahkan lihat dengan Fanny ini dari Janna Cutie, objektif gaming adalah nomor 1 yang dia miliki di dalam pemikirannya. Kadera mencoba di all in, masih ada cover, masih ada Wind of Nature, bahkan Kabuki yang hilang karena Battle of Ash Strike-nya terlalu sakit.
Dan Acer kayak bener-bener sakit banget ya, memang terlihat dari segi pemilihan emblemnya yang tadi kita sempat bahas juga membuat itemnya bakalan lebih cepat jadi. Dan kalau kita ngomongin juga dengan adanya seorang Glue, look bisa memainkan Glue ini dengan bener-bener baik banget, zoning out yang tepat, meskipun 4 kali tumbangan ya, tapi kita ngelihat ketika dia dead ini memberikan satu pertukaran yang